derajat gimana nih? Kita juga iya. Air apa itu yang membakar ya. Gerbang patas. Gerakan pengembangan panjang. Pola-pola ternak kurang maksimal ya.
Iya, dan masukkan. Karena tidak ada potensi, jadi Iya. potensi kita itu tidak maksimal. Ya, maksudnya ini Pak, ini segini aja untuk makan, berapa ekor sapi ini kan? Ini tidak ditanami untuk rumput odot Pak. Gitu. Nah ini, jadi artinya, maaf Pak, sini Pak. Ya. Ini di sini, di sana tempatnya ini. ini, tempatnya Bapak Waskim. Soalnya saya nyadem Iya. dengan Pak Komandan, Mas. Pak Komandan di sana khusus. Nah, jadi maaf Pak Komandan nih, Pak Komandan. Mereka Pak, Afrika Pak, Priku Pak. Kak. Pakai sini kan ya Pak. Iya, siap. Oh, nabung tua kan terus. Iya. Nah itu, jadi saya ingin bagaimana nama Jatisura itu muncul ke permukaan, tapi dengan karyanya, gitu loh Pak. Jadi dulu saya nggak butuh banyak. Kalau di sini ada sapi yang akan kita pertontonkan ke khalayak ramai itu sapi. Tapi kalau lihat sapinya kayak begini, orang nggak tertarik gitu. Tapi bagaimana 10 ekor sapi ini dibuat cantik, itu dulu Pak. Kalau orang sapi udah cantik, Pak banyak yang ngeburu gitu. Saya nggak usah banyak lah, cukup misalkan sebelah sini 10, sebelah sini 10, itu aja. Saya jauh-jauh mendatangkan ahli sapi Pak. Ini dengan saya dari dulu ini Pak. Saya bawa ke Sulawesi, saya bawa ke Kalimantan. Ini mestinya sapi. Jadi Bapak mau sapi pengen beranak 2, ini ahlinya Pak. Saya bawa gitu. Nah, jadi sapi pengen misalkan kembung kayak apa, nggak usah nih. Saya mau ngajarin sapi sama yang ahli sapi. Jadi kalau misalkan Bapak udah bisa nyuntik sapi, melihara sapi, sampai berapa bulan tenaga kami diam di sini, gitu Pak. Itu yang saya akan ajarkan tuh. Jadi berikut ilmunya, bagaimana untuk membuat indukan, gitu kan, supaya anaknya bagus. Ini ahlinya Pak. Coba, gitu. Saya sudah bawa, cuman sekarang begini. Sekarang ini tahapannya sudah sampai mana nih, gitu kan? Beberapa kali rapat di sini, ada nggak tindak lanjutnya, gitu loh. Saya nggak butuh banyak, yang penting dari 2001 ekor sapi ini cukuplah 10 atau 20 ekor sapi yang digedor, gitu Pak. Ya, itu aja tuh. Saya jadi di sini mau diajarin, oh ini yang bakalannya begini, yang bagus tuh, itu Pak. Cukuplah 1 orang, saya akan ngajarin secara keseluruhan. Itu saya bawa ahlinya. Ya sekarang datang ke sini saya pikir sudah ada guys. Nah itu, jadi kalau saya ngajarin itu sampai jadi Pak, berapa tahun ini diam di sini, itu dulu. Tapi saya lihat sekarang potensi, aduh ini kok kodot sini indigo perak, waduh kata si uang ini. Saya nggak butuh banyak sebetulnya itu, nggak butuh banyak, nggak kayak sekarang capek. Kalau di sana Pak rumput odot beli Pak, bisa ya. Jadi lahan sawah kita kontrak tanam rumput odot, ya saya mau beli Pak. Itu ini di sini lahan banyak tapi tidak sayang itu aja. Karena pola-pola lama yang dipakai ya Pak ya. Itu makanya sekarang saya akan membuktikan 10 atau 20 ekor sapi kita gedok dulu, trek gitu kan. Arah saya itu 3 bulan 4 bulan kita ngejual, itu aja. Arah kalau setahun mau beternak sapi ngejual 1 ekor rugi Pak, perputaran uangnya gimana gitu loh, rugi. Punten nyela ya Pak Umar ya. Untuk memperjelas Bapak Kaji, Pak Pembina, Bapak Ketua Kelompok Ternak. Jadi konsep yang ditawarkan sama Pak Umar itu seperti itu bahkan payayan disemayamkan. Ditanam di sini, tidur di sini bila perlu, mukim di sini bila perlu. Bapak Kaji beserta teman-teman
bapak-bapak yang ada di sini semuanya, jangan pernah berpikir saya harus mengaji berapa ke Pak Yayan. Jangan, nggak usah. Nggak boleh. Ini saya pertegas. Saya pertegas ini Pak Kaji. Ini saya juga ngomong begini bukan atas mulut saya pribadi, tapi berdasarkan obrolan di awal. Gitu. Jadi betul-betul apa yang disampaikan sama Mas Kiki di sana Pak Pembina dari awal dan sebagainya, kita mau melakukan pendampingan, Mas Kiki mau melakukan pendampingan betul-betul mulai dari hulu sampai ke hilir. Yang diperlukan hanya satu, sinergitas bagaimana antara konsep dengan pelaksanaan di lapangan dan pelaku selaras. Itu yang diminta sama Pak Umar dan teman-teman. Mangga Pak Umar. Ya itu. Jadi tujuan saya gini. Jadi kalau saya lagi ngebina sapi gitu kan, trek kandangnya di mana. Jadi kalau ada tamu ke sini pas jam 12 tapi sudah pergi semua, mau lihat apa Pak? Ya. Bener nggak? Bingung. Tamu ini kan ada waktunya malam, gitu kan? Ada waktunya pagi, siang. Tapi kalau kandangnya ada, tapi sapinya nggak ada, sama aja kok. Gitu. Ini macam-macam. Nah maksudnya gini, kalau saya membina itu 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi bukan hari ini aja, gitu loh. Oke, sekarang mah sapi yang ada akan kita pelihara. Besok kita nggak usah sapi gini, sapi yang berkualitas, 1 ekor 1 ton. Amin. Itu. Amin. Rasanya itu Pak. Makanya saya naruh orang ini yang benar-benar profesional. Bapak ngomong gaji berapa, nggak usah mikir gaji Pak, itu urusan Allah. Kalau sapi di sini, wah ini 2.000, 1.000, apa 1 ekor aja, udah cukup. Nggak usah mikirin. Yang penting gini, orang ini saya diem di sini, ya makan, tolonglah dikasih gitu loh. Nggak usah mikirin gaji. Lepok. Ya masa kalau mau makan ke Majalengka kan? Saya mau kena beras Pak, kena ya. Kumpul padi di Ramayana. Nggak bakalan kurangan makan. Nggak usah mikirin gaji, gampang. Setelah sudah maju baru Pak berpikir. Sekarang ini kan ini bagaimana? Ini supaya maju dulu, gitu loh Pak. Ya, supaya maju dulu. Jadi gini, nggak ada modal, oke saya kaitkan. Modal udah ada, oh ke teknologinya, oke saya taruh orang, gitu kan? Ya sekarang mau apa lagi sih? Iya betul Pak. Ya ada. Saya biasa Pak. Jadi artinya kita harus pergi dulu dari awal. Oke, nggak apa-apa sekarang Jatisura itu dilihat sebelah mata sama orang. Tapi 5 sampai 10 tahun ke depan ini bisa jadi istana, Pak. Sorry. Memang jadi istana. benar sekali itu Pak Umar. Jadi harapan saya khususnya selaku ketua ternak itu pengennya begitu. Kita itu jangan seolah-olah dipandang sebelah mata. Betul. Pengen menunjukkan bahwa kita ini jadi apa ya benar-benar penyumbang kebutuhan masalah daging di wilayah Indramayu. Makanya emang ya berbagai usaha dari pihak kami karena emang kami ini biar ada manfaatnya di kemudian hari. Bukan ya usaha kami kan jelas tidak bakalan instan, akan kita usaha langsung kelihatan hasilnya. Itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Iya. Saya memohon berbagai pihak karena yang jelas khususnya secara nasional kita akan masih kekurangan masalah daging. Sedangkan kami sendiri bukan sekedar diam ya, koordinasi dengan pihak dinas. Kalau menurut saya mah jadi emang jadi gini Pak, kalau kita bicara dengan pemerintah ya repot, pemerintah banyak masalah. Terus terang aja. Benar sekali. Nggak usah. Kita nggak usah ambil kesimpulan kita nggak usah berhubungan dengan pemerintah. Pemerintah itu masalah banyak Pak. Nah, lebih baik kita memandiri saja, gitu kan. Siapa yang bisa kerjasama dengan kita, yang buat kita itu aja. Kalau kerjasama dengan pemerintah mah Pak repot, capek, gitu kan. Jadi capek.
Kalau ada ini bantuan, kalau uang belum habis terus saja Pak ke sini. Nah itu udah capek lah gitu. Kalau saya kan bagaimana sekarang ini kita dari hal kecil dulu ya, 10 atau 20 ekor sapi kita kandangin. Nah kemudian untuk sapi peranakan ya kita itu antara 1 ekor 2 ekor itu bisa kita ajarin gitu kan, cara nyuntik bagaimana, cari pemilihan bibit yang sama. Saya mau ngajarin ini dari sapi dari nol gitu sampai bagaimana ini orang Jatisura ini jadi ahli semua, ahli sapi. Arah saya ke sana gitu. Amin. Arah saya gitu kan. Jadi kalau di sini orang berpikir banyak sapi, orang pasti Jatisura gitu loh. Sapi mah Jatisura, tapi kalau sapi gini, waduh malu saya Pak. Malu lihat sapi begini. Tapi kalau lihat ke Majalengka sapi, waduh bunting kan gede-gede gitu. Pada itu 3 bulan settingan jual. Nah arah saya gitu. Jadi harapan saya nanti 3 bulan 4 bulan jual. 3 bulan 4 bulan jual. Nah jadi arah saya untuk pengambilan bank itu seperti itu. Jadi jangan kalau Bapak setahun nggak jual paling 1 ekor 2 ekor. Nah itu arah saya. Makanya saya tolong buatkan dulu ya, biar nanti ini diam di sini tuh nyaman. Maksudnya sekarang harus ke Pandang lari-lari kan banyak. Ada apa kalau untuk nanti tempat mukim dan sebagainya nanti kita ya Pak Haji ya? Iya. Siap. Nah itu. Ya sebetulnya kita itu untuk mes koperasi. Pak Ketua Kelompok Ternak itu sudah menyampaikan Pak Umar ke saya, Pak Sumarta, itu tanahnya Pak Sumarta tuh yang di pojok itu segera dibangun. Aduh Pak Haji durung duit sekian mah. Itu kayu saya masih banyak, asbes masih ada, segera dibangun. Waktu dulu Pak, waktu dulu. Kalau sekarang kan beda. Ada Mas Kiki. Terima kasih ya. Insya Allah. Semangat. Iya. Ya emang rencana kami juga Pak Umar ini kalau emang sekiranya dipercaya untuk mendapatkan kredit, jadi ada peralihan cara yang dulunya kita kan secara di gembala. Dengan suntikan dana tersebut saya arahkan untuk di kandang, terutama untuk bakalan-bakalan dari pihak dari kami kan biasanya kan dijual, kalau yang sudah umur 1 tahun dijual. Nah arahnya ke sana, ke arah penggemukan. Jadi terutama kita kan kelebihannya kan kita tidak beli bahannya kan dari kita sendiri, dari pembiakan kita. Cuman kan tetap karena emang proses kandang kita kan masih kayak gini, jadi perlu suntikan dana. Terus dengan fasilitas penunjang yang lain kan kayak macam chopper mungkin diperlukan. Terus ke arah gudangnya. Ya sebetulnya ini mesin chopper itu murah. Kita beli 1 aja dulu kan rame-rame gitu ya, Pak. Betul. Giling di situ, rame di situ. 1 pandek 5.000. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Cuma ya. Beli mesin chopper gitu kan. Giling semua situ. Kita artinya kerja kelompok dulu aja lah sih. Jangan pribadi ya Pak. Jangan pribadi, repot kalau pribadi. Makanya juga kami kan kita seleksi ini yang kemungkinan bisa diajak. Nah sekarang gini, yang pemodal ada berapa orang di sini? Saya tanya dulu. Kalau pemodal itu semua berdasarkan data ada sekitar 68 Pak. Berapa? Realnya yang sapi 68 orang. Ya 1 orang aja naruh di sini udah cukup, benar nggak? Pemodal itu 1 orang sapi beres itu, benar nggak? Anggaplah setengahnya, kita ambil 30 lah, benar? Sudah 30 ekor sapi. Tadinya justru Pak Umar, jadi kami kan setiap pemodal saya tekankan ini untuk percontohan kan 15 orang ya yang sudah clear itu, yang sudah clear. Kalau nanti kita ada suntikan dana dari kredit kurus itu, jadi saya arahkan ke sana. Jadi masing-masing kan per tahunnya kan kisaran menjual hasil
pembiakan ini di kisaran 10 ekor, minimal 5 ekor atau 10 ekor ini untuk pejantan. Jadi saya arahkan untuk digemukkan, jangan kita jual bahan. Iya, itu udah beres sebetulnya. 15 orang aja udah. Setiap 15 orang naruh 1 ekor sapi untuk digemukkan. Udah beres, itu aja. Sementara untuk pertemuan dulu ya. Itu dulu. Jadi rasa memilikinya itu ada, gitu loh. Jadi polanya itu Pak Kaji, Pak Pembina, Pak Wakil Ketua, antek dikit, gak masih antek, berarti rasanya masih bagus. Pak Profesor, request dari Mas Kiki untuk Profesor Bapak Tarmo dibuka topinya. Nah, loh, jadi kita sistemnya untuk proyek awal itu bukan pribadi, tapi ke arah kelompok, Pak Haji. Sekarang kasih penasihat. Jadi walaupun memang konteksnya agak melenceng atau berbeda, tapi kan tujuannya tetap sama. Oke, gini, bagi saya gini, mau kelompok mau pribadi nggak masalah. Misalkan kelompok ada, gitu kan, Ya, pribadi ada, kita bisa. Lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Semakin banyak semakin bagus. Ya, Sayang ya. tenaga saya tidak dimanfaatkan. Itu aja. Artinya kan begini Pak Umar, ketika ada person pribadi yang secara finansial dan secara mampu mau, oke, saya punya minat dan punya kemauan Bikin sendiri. Iya, bagus. itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Artinya sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, sunnah. Gitu ya. Tapi Ya. fardu ainnya itu ketika secara personality itu masih belum mampu, belum punya itikat yang kuat ke arah sana, adalah kelompok dulu. Setelah kelompok sudah clear, baru ke personal. Nah itu, cara saya gitu. Tapi contoh gini, saya dulu ngebina itu ya, oke, saya uji coba 2 ekor sapi gitu kan, Pak Umar, oke, saya 3 bulan ya, oke, sip, oke, saya bikin pakan Pak, ya saya kasih gitu kan, itu baru 2 minggu perkembangan sapi beda, gitu kan, akhirnya yang 27 ekor udah aja semua Pak Umar. Amin. Itu maksud saya Amin. gini. Ini kita misalkan ya, yang 15 orang ini 15 ekor sapi, gitu kan? Kita ini itu nggak nyampe sebulan, pasti pengen digedog semua tuh. Itu pasti, karena belum pernah melihat, gitu loh. Itu kalau udah digedog, kan enak Pak, ngontrolnya enak, gitu loh. Ini sekarang beli mobil satu ya, rereongan gitu, ambil jerami secara berkelompok, beres Pak. Jadiin gudang satu. Mangga Pak Kaji. Kalau secara teori mah emang apa kelihatannya itu atau terdengarnya itu sederhana, Indah. tapi pada masih bingung. Ya bingungnya karena apa? Kita kan belum menguasai ilmunya. Orangnya kan. Padahal yang dikatakan tadi oleh Pak Umar itu kan fasilitas penunjang dari kami juga kan masing-masing punya ya. Ya iya. Iya. Oh ya itu mah. Percaya itu. Padahal itu bukan nggak ada fasilitas itu, ternyata kan kami kan sudah punya. Sana kemari cari jerami, cuman polanya yang belum tepat yang jelas. Ya kesana kemarinya jangan cari alamat Pak. Temennya yang paju terus ya Pak Haji. Prof, ayo Prof. Oke. Saya kan mau dulu Iya. laptop. Iya. Kan kalau dibuka itunya kan diem. Dan Pak Haji, saya sudah menyampaikan juga sama Pak Umar masalah Yatob, karena ada yang bilang Yatob. Jadi ingat. Pak Umar siap sesuai dengan yang dibicarakan semalam. Ya. Ya sudah, itu kan Ya. apa kewenangan. Ya. Ya, artinya perlu saya sampaikan ke Pak Haji. Pak Umar sudah menyampaikan ke saya, oke, siap.
Yang jelas kan emang kami di sini kan seolah-olah sudah ada kecocokan ke arah sana. Terutama kalau malam Jumat ya Pak Haji ya. Ya itu mah nggak tahu. Itu waduh malam yang share batu itu siapa tuh sama Komandan. ada ya. Ya Pak Umar jadi gambaran saya tentang beternak itu cuman karena penyelarasan apa cara dengan praktek yang sudah dialami yang terdahulu. Itu bukannya kita menyombongkan diri ya. Kalau masalah fasilitas tadi fasilitas pendukung lahan ada, nggak usah sewa. Ini kenyataan untuk pribadi saya ya. Jelas kebutuhan masalah kendaraan sudah ada. Apalagi tenaga ahli sebat. Cuman kenyataannya dipraktekkan tetap aja seperti ini ternyata. Jadi seolah-olah kayaknya tuh ke arah putus harapan akhirnya. Nah, sekarang harus berubah. Iya Pak Ondi, bener sih. Jadi kalau ada tenaga saya di sini, mungkin saya seminggu sekali ke sini, Pak. Yang kurang apa? Jangan gitu. Ya belum datangin saya presiden, Pak, ke sini, Pak. Cuma kalau datang presiden mahal miliaran, Pak. 4 miliar. Udah kacau. Ntar komandan pusing sendiri datang. Iya. Nah itu mau nanti lah. Steril ya. Sterilisasi. Nanti. Cuman saya kan kalau misalkan di sini belum jalan, saya malu, Pak. Ya, malu. Tapi kalau di sini misalkan orang Jatisura sudah punya 1 orang, ada 10 hampir mayoritas gitu kan, baru saya bangga gitu kan. Itu Dari hasil beternak. iya, itu. Punten habis masang tenda sih. Siap, komandan. Iya. Pembina. Tuh, jadi panitia. Oke, stop Pak Yan, ngobrol dulu lah bentar. Ya, mangga. Pak Yan, Pak bentar Yan. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya, kenalan, nama saya Yayan Pak ya, dari Bogor. Nah ini insya Allah ada undangan dari Bapak Umar untuk singgah. Alhamdulillah sekarang sampai di Jatisura. kelompok tani atau koperasi apa Pak? Situ Bolang. Di Mitra Mandiri Situ Bolang. Oke, koperasi Beliau yang punya nama ini Pak. Bolang ya. Iya. Itu bolang. Ya, terima kasih atas kami singgah di sini kepada Pak Ketua Koperasi, Wakil Ketua, kemudian jajaran pengurus ya, dan Pak Dandim yang punya Wilayah. ya. Intinya, insya Allah ke depan saya juga tidak lepas dan tidak akan lepas dari pendampingan dan pembinaan Pak Umar sendiri ya untuk ke depan yang akan insya Allah diajarkan secara dan teknis merujuk kepada 1 konsep, 2 masalah, dan 3 tentu ada keinginan pencapaian hasil. 1 konsep ya berlanjut dari apa yang sudah terbukti. Ya mudah-mudahan di sini lancar diterapkan. Amin. Ya kita tentunya bertahap, ingin merubah tapi bertahap. Nah yang dimaksud nanti fasilitas dari anggota per anggota untuk ternak, untuk bukan diuji coba lagi ya, tapi kita biasakan ke arah yang kita tuju. Jadi percepatan hasil nanti dari sarana prasarana. Nah, saling melengkapi di sini apa yang secara teknis nanti Pak Umar laksanakan. Nah, berikutnya ya tentu masalah yang dihadapi yang hari ini juga kita dapat informasi dari salah satu Pengembala ya. pengangon ya, masalah pakan atau luas lahan angonan itu udah berkurang, tapi jumlah populasi sapi makin bertambah, jadi makin tidak seimbang. Tapi hak sapi makan itu harus terpenuhi
di kebutuhan pokok hidup seperti kita ya, biasa 2 piring, piring setengah, besok lusa jadi piring, besok lusa malah 1 sendok atau habis. Nah ini tentu sesuatu yang harus ditanggapi untuk keberlanjutan usaha dengan serius ya. Masalah ini kita tindak lanjuti dengan solusi, yaitu pemberian pakan. Nah, sumber pakan yang ada di sini banyak sekali Pak ya. Saya di perjalanan aja sampai ke wilayah peternakan ini ada limbah sebagai sumber pakan, yaitu jerami. Dan bisa kita juga campur kalau ada lahan yang sudah ditanami odot atau indigo perak, bisa ditanami jagung pionir. Kita target jagung itu umur 60 sampai 65 hari. Jadi bukan diambil lagi buah, tapi kita ambil semua batang, daun, solengnya. Bisa langsung dicacah atau dikoper atau diberikan langsung. Nah itu salah satunya. Nah nanti bisa kita contohkan dimodifikasi untuk ditingkatkan nilai nutrisinya untuk di lokal sapi percontohan. Nah ini pilihan nanti ke Bapak ya. Saya terbatas juga waktu. Saya akan berikan secara teknis lain, yaitu diagnosa sapi mana yang sakit, sapi mana yang kurang sehat. Nah nanti juga yang lebih bagusnya, lebih efisien itu fungsi atau tanggung pengangon. Jadi pengangon tuh kita beri ilmunya dulu gitu. Kewenangan dia nggak hanya asal melaksanakan perintah dari yang punya, tapi diangon jam 12 dikeluarkan. Jangan kita bentuk seperti kayak setengah robot gitu ya, tapi diberikan nanti wawasan, dia mempunyai hak bicara kepada yang punya. Pak, ini sapi kurang sehat. Resiko kalau diangonkan nggak bisa pulang lagi, bisa ambruk di jalan, atau malah kondisinya begitu sampai ambruk. Nah ini di opnam atau di karantina dulu di kandang dengan syarat dirawat seperti rawatan kayak inilah kayak ini. Nah iya, bilang opnam. nah iya, nah seperti itu Pak. Nah itu harus mental apa dipunyai Dinikmati Pak Umar, enggak? Oh iya. Wawasan tersebut oleh pengangon. Nah itu. Karena pengangon itu bukan hanya sebatas pengangon, tapi mitra buat para yang investor atau yang punya kanan ya. Nah ini salah satunya. Kemudian nanti dilanjut dengan teknis lain, hal yang memang ada yang mampu dengan tindakan seperti suntik atau pengobatan secara oral, atau bisa menetapkan penyakit dalam atau luar. Nah saya bertahap ya, nanti itu kemampuan yang memang harus diawasi langsung. Jadi nanti kita seleksi ada hanya sebatas ini, ada yang bisa level lain dan sebagainya. Dan ini juga merujuk ke keinginan ya makin cepat target tercapai, atau makin cepat bayangan kita mau dikemanakan arahnya. Tentu saya juga respect sekali kalau sampai sekarang masih bertahan dengan pola model ini. Kita ini hanya berfungsi, hanya melengkapi atau mengingatkan ke arah yang tidaknya lebih baik dari yang inilah sedikit ya. Karena lebih baik dan paling baiknya nanti di para bapak-bapak juga. Oke, lumayan. Terima kasih. Ya, sedikitnya seperti itu perkenalan saya. Jadi, Salam. Nah, gini Pak, saya dapat gambaran. Ya, dapat gambarannya di ahli sapi. Jadi ternyata yang angon ini bisa kasih ilmu sapi, gitu kan? Mana sapi yang sehat, mana yang kurang sehat, mana yang sakit. Nah ini kita harus diajarin. Artinya gini,
di situ Bolang ini artinya ada dokter spesialis gitu loh. Jadi gak usah kita kemana-mana, kita udah punya sendiri gitu loh. Makanya saya taruh tuh sapi yang sehat bagaimana. Ini akan ngajarin ke pengangon-pengangon. Malam kumpul di sini, atau misalkan pagi kan nggak ada nih, ada semua. Nih sapi yang sehat begini. Nah, ketika misalkan sapi kembung gimana? Oh ini caranya begini. Gitu. Sapi cacingan gimana? Nah ini kan harus sama pengangon. Ini kan harus di luar kepala gitu loh Pak. Kayak seperti itu. Jadi artinya permasalahan itu minimal yang punya modal itu tidak terkendala lagi dengan hal-hal yang kayak sekarang nih. Nah itu, ini sapi yang sakit akhirnya diangon ya nambro Pak. Nah ini, nah jadi artinya ini ada masukan juga sangat bagus gitu kan. Nah tinggal sekarang saya kembalikan lagi nih ya ke orang-orang Situ Bolang, Jatisura. Kapan mulainya? Saya itu aja dulu. Sebentar, Pak Umar, tadi kan bicara masalah angon ya, masalah becak angon. Kami juga di sini ada persoalan juga terkait masalah becak angon. Artinya begini, Pak Umar, becak angon itu tidak selamanya akan becak angon. Nah, bisa jadi dapat 3 bulan dia berhenti, dapat ini semakin panas, enggak aja. Udah ada anginnya gede. Udah biarin. Biarin. Enggak apa-apa sehat. Enggak tiap hari ini, Pak. Artinya ada ini satu kasus contoh, bukan siapa yang kasusnya ini terjadi. Kebetulan orangnya juga ada di kita. Pak Ketua Kelompok Ternak sendiri yang mengalami kasus seperti itu. Selama 9 bulan ini sudah nanti 3 orang becak angon, tukang angonnya tadi. Ketika kita bersosialisasi secara monoton ya ke becak angon ya, kasusnya seperti itu. Kadang-kadang dalam satu tahun ini mungkin 2 bulan lagi dia akan pensiun atau selesai wis kayak ini Pak Ketua Koperasi. Ini bulan depan tukang angonnya juga akan pensiun. Pak Waskim, punten kita kojis tua, jangan baik. Kasus lagi kan. Nah, itu ketika bicara becangon ya. Oke, 9 bulan terjadi 3 kali kasus. Iya. Dengan yang Pak ini juga berencana. Iya. Nah itu alasannya apa yang diantara 3 atau sama semua? Nah, untuk alasan itu saya kira mangga yang ini masukan buat iya, mangga Pak. Jadi kalau yang saya pelajari di jalan praktek atau di lapangan itu satu permasalahan utama yang jelas hewan tersebut kan kurang paham. Jadi ada dolola sikap yang si pemodal ini menekankan supaya makanya cukup, ternyata di lapangan kan akhirnya kan frustasi yang gembala itu frustasi. Kita mau mundur aja lah, nggak mampu. Ini pesan yang kita secara positif aja ya, bahwa yang tukang angon atau pengangon itu punya rasa tanggung jawab tinggi, karena ucapan atau komunikasi mau menggambarkan kondisi keadaan status di lapangan, apa sudah apa tidak atau belum saya tidak tahu, hanya putus kata putus harapan di satu beban dia harus dengan jam angon 6 jam pulang hasil tapi terpenuhi kenyang ya, tapi di satu makan. sisi ya dia melihat faktanya itu tidak seperti itu, dan ketika kesimpulan sebetulnya semua tahu yang punya itu kurang fakta. Lalu sekarang bisa diberi harapan bahwa ke depan insya Allah masalah kurang pakan ada alternatif pakan oleh sponsor. Jadi artinya ada pakan tambahan lah. Jadi masalah itu cepatnya ditanggapi dengan solusi, disabari, dikasih informasi.
yang punya tanggung jawab seperti itu yang harus kita pertahankan. Hanya mungkin kesempatan jujur dia memberikan fakta tuh enggak atau belum tersampaikan. Ya, kita belum. Karena tegannya mungkin ke owner atau Oke, gini lah. Oke, makasih. Gini, dari kasus tadi gitu kan, saya dapat gambaran. Jadi intinya sapi ini kurang makan ya, tidak cukup lah gitu kan. Berarti ke depan ini tenaga ahli sapi ini akan memikirkan, walaupun misalkan dengan sifat fermentasi, walaupun sedikit tapi gizi terpenuhi, itu bedanya itu aja sih. Ya. Nah, gitu. Ya, misalkan gini, sapi ini kurang makan, angon tidak cukup, cukuplah dengan 1 tong, gitu kan, kita buat itu sudah aman, gitu. Untuk pertambahan di sore harinya. Di sore harinya itu sebetulnya Jadi yang pulang ada dilakukan. camilan lagi. Nah itu sekarang kurang, emang nggak ditambah ya bisa. Tapi kan kalau misalkan kurang, oke, kalau yang kurang ini ada ini. Nah itu alternatif lah ya Pak ya. Artinya ada solusi. Selama ini kekurangan pakan, oke kita setelah pulang ini kasih alternatif. Ya. Paling begitu Pak. Arahnya. Punten Pak, sekarang kan kita mau berbicara ke depan ini. Berbicara ke depan mau pengembukan. Nah, ini kita percontohan ini aja nih. Tinggal kita berbicara langsung teknis saja. Nah, bagaimana caranya membuat pakan itu supaya ya, yang diharapkan itu banyak vitaminnya itu. Langsung praktek aja Pak. Untuk ini apa? Ini juga mungkin Pak mana tuh Pak? Mungkin siap juga ini Pak. Sama ini sebagai apa ya? Ya. Pilot Ada Pak project. Haji Warjo, ada Pak Haji Diam. Tinggal dikonfirmasikan. Tinggal go aja. ini, Iya Pak. itu Sudah ini. aja. Makanya saya kayak gini, saya bawa tenaga ahli di sini ini, kesiapan ini kapan gitu untuk diam di sini. Itu aja sih saya mah. Kemudian Langsung praktek aja. Iya, begini Pak Komandan. Jadi karena emang tadi kan sudah ada info ke saya bahwa jelas kalau cara beternak kita mau seolah karantina atau dikandangkan jelas kita kan belum layak kandangnya. Karena kan apa tiap waktu kan ada di kandang. Dan kalau kandang lantainya tanah itu kan pasti benjok. Kalau persiapannya kan jelas kita kan di lantainya kan harus ada. Kalau begini Pak Umar, kalau cerita statusnya itu, ini kan kita kan lagi berproses dengan timnya Pak Umar dalam artian berproses tadi kan pengajuan itu. Bagaimana kalau semuanya titik start awalnya itu ketika itu sudah goal? ya udah, ya apa-apa. Nah, Gimana itu. Pak Haji? Iya siap, Udah, karena jelas itu kita aja. kan perlu suntikan dana untuk terutama kan kita kan merubah kandang. Ya. Terus dengan fasilitas-fasilitas yang lain kan Ya. kemungkinan kalau kita ke arahnya fermentasi kita kan harus punya alat. Nah, ada informasi tambahan. Ya, informasinya itu informasi bagus. Informasi bagusnya ini apa? Untuk HPT ini di kita ini sekarang sudah punya 1,5 hektar lebih ya Pak Haji ya. Odotku, sini tandurku. Ya, ada 1,5 hektar. Alhamdulillah. Yang kemarin kok, Iya. yang ditanam itu, Iya. sekarung itu. Nah, Iya, ada tambahan lagi dari bibit-bibit yang lain terus Pak Haji dia dari dinasnya kan kemarin dikasih 2.000 batang itu Indogopera Iya. sama woi udah. Nah itu dari Tuh. kayak sekarang. semen. Nah, itu kabar bagusnya begitu Pak Umar. Itu Nah, kabar baiknya lagi mulai dari semalam itu alhamdulillah mungkin mulai sekarang atau besok di sekitar sini akan banyak Indogopera. iya. Mantap. Ya Pak Guru ya. Pinggiran ini aja nih. Insya Allah. Pinggiran. Semalam itu begitu ya Pak Guru ya. Nah, Pak Guru sudah bawa tuh Indigoperanya di mobilnya Pak Guru. Tempat ini cocok ini strategis ini gini. Ya iya. Anggo percontohan kan gini masih gampang dikit ya. Iya. Tinggal apa yang kurang kan gitu. Udah tadi Pak. Udah. Nah, tinggal apa yang Sebelum kurang, Bapak datang, nah, udah. tinggal apa lagi yang mungkin. Jadi mungkin Ini gini yang Pak. dipakai ini, dipakai Jadi apa? gini. Untuk misalkan yang digedok ini, Iya. misalkan yang 15 orang ini mungkin di sini. Nah konsep yang sederhana petani mungkin yang sana itu Pak. Kalau itu
tinggal melengkapi apa yang itu kurangan aja. gitu. Cuman kata saya tinggal kesiapan ini kapan, itu aja. Saya Karena kapan ini? iya. Jadi sekarang gini aja, gambarnya sudah ada. bulan puasa memungkinkan nggak bisa setelah lebaran aja. Ya. Hah? Nah gitu. Maksud saya gini, ini orang Bogor Pak. Ya, saya bawa orang ini kan artinya menjamin secara keseluruhan gitu loh. Ada ketepatan waktunya ya. Betul. Jadi jangan sampai artinya ketika misalkan lebaran beres belum jadi juga, ya artinya kan jauh-jauh dari Bogor kan pulang lagi gitu Pak. Kasihan artinya. Lebaran aja. Betul. Nah, ini Pak Kiki ini tolong dicatat ya, kira-kira buat kandang lebaran udah jadi gitu kan. Ya, tinggal diskusikan aja. Itu aja. proses Ya. Gimana Pak Haji? Persiapan? Enggak. Pamit nawa tok nabar. Amin. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan ini, jadi cepat atau lambat tergantung Pak Kiki. Udah beres kan? Saya nanya lagi. Singkat cerita aja udah. Kayaknya lebih paham Pak Komandan nih. Saya udah berikan dari sini, jadi kan Jangan Mas Kiki. Gini aja. Sebelum ngumpul nanti saya antarkan ke sana aja lah. Tuh. Tapi kan mandaknya di sini lagi. Yang jelas kan emang kita kan komandan programnya kan Pak Sumarta, yang koordinasi dengan Pak Kiki apa kita kan tinggal yang melaksanakan. Ada Masalahnya ini paling di sini Pak. Masalahnya ini kan data ini kan belum fix di sini, ya kan? Kalau sudah fix ke Pak Kiki besok saja beres Pak. Itu aja. jadi cepat dan lambatnya Di sini. tergantung. Iya. Ini berdua. Iya. Siap komandan, siap perintah. Udah ditolong kayak gitu. Siap Dan. Jadi ikan cepat ikan gabus. Cepat lebih bagus. Ikan cepat ikan gabus digoreng. Saya kira itu aja Pak ya. Barangkali Pak Kiki mau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung aja perihal tadi karena Pak Komandan udah membidik saya ya di posisi ini. Jadi karena mungkin wajah saya kayak wajah ATM mungkin. Jadi prosesnya PTMBL ini kita ya kami Pak Umar dan semua khususnya saya kita akan bergerak dalam proses ini membantu dalam hal finansial dalam urusannya ke perbankan Pak. Oke, dan alhamdulillah kita juga semalam dapat berita lagi bahwa per orang itu untuk kur di angka 100 juta ada arahan dari atas ya Pak ya, tanpa jaminan gitu kan. Alhamdulillah PTMBL sudah berhubungan langsung dengan pihak perbankan. Saya sudah ketemu dengan kepala wilayah BRI Jabar, saya sudah ketemu dengan BNI, saya sudah ketemu dengan BJB gitu kan. Mereka reaktif. Zaman sekarang kebalik, bank yang udah kita gitu, yang ngejar kita gitu kan. Nah, di posisi ini berapa kesiapan anggota kelompok ya? Kelompok ini kelompok atau koperasi saya tanya? Ya kedua-duanya, tapi bakunya koperasi. Nah, kalau kelompok itu harus domisili satu desa itu menjadi surah misalnya. Kalau koperasi bisa dari berbagai desa. Nah, minta kesepahaman mau kelompok atau koperasi yang kelompok atau koperasi yang akan diajukan. Koperasi. Oke, akta notaris sudah jadi kan? Insyaallah. Nah, insyaallah gitu kan. Nah, kita yang penting datanya lengkap, ada SKU-nya, ada KTP-nya, yang single ya tunjukin surat perpanjangan PKB-nya. Ya, terus apa? CP calon penerima, calon lahannya punya, misalkan ada selfie di kandang dikit lah, kandang masing-masing. Insya Allah kalau ketika data itu lengkap kita sondingkan ke perbankan, rata-rata mereka menyampaikan 3 hari bisa langsung cair ketika udah aplikasi. Gitu aja. Karena yang ditujukan dana segitu aja. Jadi urut-urutannya begitu Pak Umar. Setelah ini siap, baru
Bisa sebelum lebaran nih. Ya, maksud saya datang ke sini kan ini pertemuan lagi lama Pak. Dan saya 3 kali kalau belum itu saya waduh ini pasti ada apa gitu kan. Bahkan saya udah rugi. Pak Mas Marta, saya udah komunikasi dengan BRI Indramayu pimpinan cabangnya. Udah komunikasi saya. Karena ada pesanan dari atas kok takut. Maaf ini Pak Kiki. Siap. Jadi calon penerima kredit ini apakah koperasi, apakah nanti perorangan? Nah, jadi gini Pak. Dalam konteks betul itu ada suatu kelembagaan yaitu koperasi. Ya. Cuman dalam konteks ini akan mengarah ke perorangan. Ya. Misalkan Mas Marta ngajuin ya. Itu budgetnya misalkan 50. Dia akan terjun apa akan ditransfer nanti ke rekening, tapi dalam program ini karena ada pendamping, ada apalis, ada penjamin, yaitu kami kita arahkan uang itu menjadi sapi, menjadi sarana dan prasarana, menjadi asintan, alat-alat pertaniannya, peternakannya bersama programnya, bukan menjadi menjadi motor, menjadi supermarket, menjadi mobil gitu Mas Haji. Jangan ke KUA gitu ya. Jadi kita arahkan nanti betul itu akan ke perorangan membidiknya, tapi tidak akan serta-merta si petani itu menerima uang secara gamblang, tapi menjadi bakalan, sarana prasarana, sisanya baru mangga. Jangan keras-keras ya sisanya Bang Kiki. Kan sudah koordinasi, ya mohon maaf ini Pak Kiki. Kita kan ambil untuk sampel kan untuk percontohan kan kita kan yang saya seleksi dari ternak itu kisaran 15 orang. Jadi arahnya itu tadi yang saya utarakan tadi bahwa ini arahnya ke beternak yang lebih modern. Jadi nanti modalnya kan tidak dari pribadi, dari cicilan bank. Kan masing-masing sudah punya ternak, sudah punya kandang. Terus kan tinggal pertambahan sentuhan masalah finansial itu juga arah yang lebih modern. Jadi biar kita itu tadi kata Pak Umar, kita itu jangan sampai mubadir, membimbing itu lebih layak karena lebih banyak yang dibimbing. Jadi kan kemarin itu sudah terdata ya 15 orang. 15 orang. Jadi arah tujuannya nanti setelah dapat kucuran dana itu arahnya sudah saya arahkan ke sana. Arah ke penggemukan. Ya. Sudah mulai memberesi masalah kandang, terus untuk faktor pembikinan pakannya. Hitung kali harga pira Makanya itu saya hitung kemarin juga sempat ada yang nanya, katanya budgetnya itu per nama itu bisa dapat berapa. Ada yang nanya kalau nggak salah ya. Iya. Bener kan? Iya. Jadi kita kan bisa mengalokasikan nanti kita gambarnya dapat sekian itu yang programnya kan harus ini. Kita kan pasti mau ke arah penggemukan ya Pak ya. Iya benar. Nah, kita tadi juga Pak Umar bilang kita jangan terlalu lama-lama dengan penggemukan. Gitu kan maksudnya jangan 1 tahun baru kita panen. Iya. Nanti mau tutup Pak Umar. Nah, ada sehunya kan. Kita pasti di angka di bulan 3 bulan ya Pak Umar. Ya 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan tahap awal itu kita 3 bulan 4 bulan. Nah, posisi nanti ketika itu dana ya tetap kita mengakomodir dengan dengan kearifan lokal yang ada, bahan-bahannya bisa beli dari sama kita tidak kami MBL tidak monopoli beli stoknya dari sana, enggak, monggo saya kasihkan lagi, ini ada bakalan bagus, beli dari Pak Haji, ambil itu ya, kita maksimalkan kearifan lokal di sini, kultur di sini, mangga gitu. Kita bantu prosesnya. Nah, pasti pengembaliannya juga harus diperhitungkan karena yang namanya KUR, kredit usaha rakyat, nyicil panci juga kan ditagih, Pak. Iya, betul. Itu ada 0,6 ya persen. Itu pastinya kita akan misalkan mengembalikan di fase 6 bulan. Yang pinjam 50 juta misalkan akan kembali tambah 6% dari 50 juta flat. Nah, ketika itu berhasil, program pertama ini berhasil dan track record kita bagus di pihak perbankan, saya pressing lagi ke KUR khusus bisa 3%, 0,3 ya, itu bisa push gitu kan. Awal kita di KUR 6, nah kita berusaha untuk apa? Biar tidak ada jaminan di sini Pak.
ketika Bapak pinjam ke bank kan rata-rata sertifikat lah. Ya kalau PNS mungkin diamankan di bank, BJB lah segala macam. Kita pasti berusaha untuk ini tergantung apa? Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kalau konteksnya prototipe untuk apa? Penggemukan kita seragamkan dengan angka 50 juta misalkan. Berapa sapi yang akan kita dapat? Fasilitas sudah ada. Atau kalau perlu kita apa? Nanti ada subsidi apa? Operasional. Kandangnya kandang pembina misalkan. Tapi sapinya ada di dalamnya ada punya siapa gitu kan, kita apa kos operasional itu untuk sewa kandang atau apa masukkan gitu. Posisi ini tidak menekankan seseorang, Pak saya berat di angka 50 juta, saya 30 bisa Pak saya pengen banyak 100 juta bisa gitu Pak, tergantung. Tapi kita samakan aja apa kuotanya, mau 50 juta mau 100 juta atau berapa yang ingin Bapak minta. Ya, kami sendiri kan tidak mengajukan besarannya, Pak. Itu kan tergantung kepercayaan. Karena apa, pemikiran kami juga kan begini, kalau kita dipaksakan nanti tidak sesuai dengan kemampuan kita untuk membawa beban, takutnya kan kita tidak mampu. Di kami ini dipercaya atau dikasih beban itu kisaran berapa, nanti tenggang waktu pembayarannya itu intervalnya berapa bulan atau berapa tahun ya Pak ya. Masalahnya kan kalau kita di peternak kemungkinan kan kita kalau pola-pola kita berarti kan kita kan 1 tahun. Bisa Pak. Tenggang waktu pengembaliannya. Bisa. Tahun. Bisa. Karena subsektor kur ini bahkan ada yang di tanaman keras sampai 13 tahun, 20 tahun tergantung kita mau arahnya ke subsektor apa. Kita kan mau ke produksi lah, istilahnya produksi apa, daging gitu kan. Nah di sini PT MBR dari awal kayak kita ambil dari klaster-klaster yang ada untuk bakalannya, kita beli dari petaninya juga kan, ada peternaknya juga. Ketika bapak-bapak mau apa, mau menjual pun kita apa, ada jaminan pasar namanya. Misalkan di sini ada bos sapi yang biasa beli berapa, tanda tangan lah dengan koperasi, Pak. Beli berapa sapinya adalah untuk penguatan gitu. Oke, makasih. Ya. Ini karena kita dengan bank ini awal ya. Iya benar. Awal. Yang namanya bank bermain dengan bank ini riskan. Enggak. Kita nyoba yang kecil aja dulu lah. Benar enggak? 1 orang misalkan. Plafonnya itu kalau kemarin itu 1 orang itu 50 juta. Tapi sekarang ada aturan baru ini 100 juta. Ya, Nah, udahlah kita mah karena ini kita minjam di bank ya, kita harus bayar yang kecil aja dulu, 50 juta aja dulu, gitu kan? Ya. Saya, anak buah saya ngambil. Ya, kemarin untuk domba 50 juta. Ya. Jadi setahun itu jadi 51 juta 750. Dikembalikannya. Itu cuma 1.000.000 10 setahun dari 50 juta. Ini mah sama dengan nemu Pak. Itu aja. Iya Pak, jadi emang saya sendiri kan nggak lepas dari bank. Betul. Karena kita orang usaha ya, cuman kan konteksnya kan beda. Betul. Kalau karena ternak kita kan belum jelas. Betul. Keuntungannya beda dengan kita usaha yang lain kan. Nyindir dan teman nyindir. Nah, itu kan mulai bersuara Nah, pembina nih. Nah gitu aja lah. Sama kita nyoba yang kecil aja dulu ya. Ya, betul. Kita kelola itu aja. Ya. Fokusnya itu. Iya, terus Tahap awal. saya tekankan ke yang penerima kredit juga ke arahnya ke sana. Tidak boleh untuk yang lain. Ya, betul. Iya. Itu aja. Tidak Kalau boleh ini yang udah lain. jalan dengan bank ngejar Pak. Jadi 50 juta, kemudian kalau ini berarti 250 paling ini paling tinggi ya. Tapi kalau untuk yang di cabang itu bisa sampai 500. Nah kalau untuk di provinsi 3,5 M Itu Pak, itu 50 juta itu yang sudah ada kandangnya kan ya? itu mah terserah Pak, mau kandang siapa aja lah, Yang terserah. yang belum punya kandang. Itu mah teknis koperasi Pak. Ini koperasi kan ada koperasi Pak.
Itu operasi kalau satu. solusi seperti itu Pak Ondi, kalau kita targetnya 50 juta kan, kalau untuk bikin kandang jelas kita kan mungkin tidak cukup. Jadi kita mau untuk yang dapat kredit itu jelas untuk penunjang penggemukannya. Kalau misalkan kita belum punya kandang, yang punya kandang pun nggak bakalan penuh kalau dikasih kredit begitu. Jadi kita kan bisa gabung ya Pak ya, gabung pakai kandangnya siapa dulu untuk sementara. Itu Pak Ondi. Punten Pak Kiki, ketika kita berpikir pinjam uang, kita kan berpikir Kembali. bayarnya. Iya. Kalau pinjamnya mah gampang. Bayarnya yang harus dipikirkan nomor satu. Bayarnya masih kecil. Nah, mencicil. Oke. Punten, kalau 50 tadi Pak Kiki bilang 1 tahun. Berapa Itu flat Pak. tahun? Jadi gini, ada acuan di ternak, ada klausul, ada SOP dan ada aturan ketika kita mengembalikan itu pinjaman. Itu di angka 0,6 ya Pak. Di angka 0,6. Jadi ketika itu ada klausul PKS-nya Pak, perjanjian kerjasamanya antara koperasi nanti. Kebetulan saya nggak, nanti mas saya sharekan ke ini, saya sharekan ada di laptop. Ada klausulnya, misalkan 1 tahun Pak. Itu ada klausul poin di mana persyaratan pertama, dana itu diasuransikan Pak oleh pihak bank. Amit-amit, misalkan terjadi wan prestasi dengan koperasi, bank akan ada asuransi dengan Jamkrindo. Nah, ketika petani juga, kita melindungi petani dengan apa? Dengan asuransi. Amit-amit lagi, ketika pinjam 50 juta, pakailah dibeliin sapi ya. Tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi kita, sapi pak mati. Kita bikin berita acara karena kita udah ikut asuransi namanya Jasindo Pak. Itu asuransi pertanian peternakan. Itu akan dipotong di awal selama satu kali periode budidaya ternak sapi. Matilah. Nah, itu akan diasuransikan Pak sapinya. Nanti Bapak beli sapi 10 juta, akan diganti lagi 10 juta. Ada klausul perjanjiannya. Nanti saya sharekan ke Mas Marta ya, tentang teknis perihal interval waktunya, perihal berapa bunga pinjamannya, perihal mekanisme asuransinya gimana. Jadi ketika bapak-bapak semua pinjam dalam konteksnya KUR ke perbankan, semua sapi yang bapak beli akan diasuransikan. Tapi deprok namanya sih? Lumpuh. Ya, sampai kita bikin berita acara. Nah, saya selaku di sini selaku pendamping Pak, akan ketika berita acara itu dibuat, saya akan tangan sama. Itu bahwa betul sapi itu mati, lumpuh, yang harus ada kerugian. Nanti akan kita ajukan ke Jasindo. Ya, itu akan kembali lagi uang. Akan diasuransikan. Tapi mati plak karena penyakit A B C D D, karena apa udah. Jadi ada jaminan sampai gitu. Waduh, ini sapi waktu belinya 10 juta akan diganti lagi 10 juta. Ada asuransinya khusus pertanian gitu Pak. Pola pembayarannya oh ya, Yarnen Pak. Ngerti kan Yaren, bayar panen. Pas dijual ya sesuai interval waktu, Bapak pinjam 1 tahun, tapi di tengah-tengah baru 3 bulan, baru 6 bulan dijual, nggak apa-apa, langsung balik lagi, beli lagi sapi terus sampai ke ujung-ujungnya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun flat bayarnya Pak. 1 tahun ya 50 tambah 0,6% ya. Gitu. Ya, takutnya tidak sesuai dengan gambaran awal. Kita kan memang targetnya kan 3 bulan ini apa. Rotasi kita cara berternaknya kita kan yang lambat aja dulu 1 tahun. Nanti kita akan sharekan Maksudnya gini Pak Kiki. Siap. Contoh 50 juta setahun waktunya. Nanti kita kan hitung juga ini. Mau diberikan sapi dengan bunga sekian, nanti kekejar nggak ini? Kita berpikir ke situ gitu ya. Iya. Nanti kita kejebur nggak ini? Maksudnya kekejar nggak? Ada untungnya nggak kan gitu? Itu maksudnya tujuannya. Nah, kita kan polanya Pak, polanya kan nggak sampai beli sapi
digedok ya sampai 1 tahun, enggak kan? Kita ambil ranah yang ke-4 bulan, Pak. Jadi 1 tahun minimalnya bisa 2 kali panen, 3 kali panen gitu. Nah, itu makanya ketika kos operasional, kos produksi kita harus kan ada koperasi ya Mas ya, harus sisihkan untuk apa? Untuk pembayaran plat nanti di akhir tahun, Pak. Nah, kita juga nanti juga setelah data masuk kita soundingkan ke perbankan dan perbankan akan turun ke sini, Pak. Lihat, ini bagusnya gini. Nanti pelaporan Bapak itu segini bagusnya. Nanti ada analisa tim konsultannya. Kita mendampingi, mempricing itu. Tuh. Makanya ketika misalnya pinjam 50 juta, nggak jadi 50 juta, misalnya ada kepotong 200 atau 500 ribu administrasi itu saya masukkan ke bukan buat MPL, bukan untuk asuransi ternak, dan itu akan dikembalikan kalau tidak terjadi apa-apa. Nanti saya ajarkan aturan main insur itu seperti apa, Mas.